Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di pagi hari ini di Islam Itu Indah, tentunya bersama saya Mikdad Tadausi. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar bareng-bareng lagi. Di samping saya sudah ada guru-guru kita yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Bani. Nih, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Lalu juga ada Habib Usman. Habib, apa kabar Habib? Sehat, Alhamdulillah Kang juga. Mikdad gimana sehat? Alhamdulillah saya sehat walafiat nih. Lalu ada guru kita nih, Ustadz milenial kita, Ustadz Syam, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semangat ya. Sehat ya, semangat Alhamdulillah semangat nih, Wih. karena tidak terasa nih sebentar lagi kita akan menjelang Hari Raya Idul Adha nih, Masya Allah. Nah, mungkin jamaah yang di rumah siapa nih yang akan berkurban besok? Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tak terhingga pada semua saudara-saudara kita yang sudah meniatkan ingin berkurban. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, dan pas banget nih, tema kita hari ini adalah mau berkurban, jangan sampai salah arah. Masya Allah, jadi kita hari ini akan dapat ilmu yang banyak sekali dari guru-guru kita mengenai kurban. Tapi sebelum kita tanya-tanya sama guru-guru kita, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak semua orang, termasuk umat Islam yang akan menyambut Idul Adha pada akhir Juli mendatang. Penerimaan hewan kurban daring menjadi alternatif lembaga zakat demi memberi rasa aman bagi orang yang berkurban. Wah, Masya Allah, ini adalah sebuah inovasi nih, bagus banget nih. Meskipun pandemi tapi nggak menghalangi niat kita untuk berkurban. Tapi ada yang mau saya tanya ini, saya mau ke Habib dulu deh. Bib, afwan Bib, ini sebenarnya hukum kurban online menurut Islam ini bagaimana Bib? Mohon penjelasannya, silakan. Nah, ini menarik nih. Menarik banget nih. Afwan Kang Iya. Mikdad, afwan Ustadz Ahmad Silakan, Bani, afwan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansari wa ashari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita yang insyaallah bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan juga mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazbah wa yanhar bil musalli. Jelas bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menyembelih, membawa hewan kurbannya sendiri nih. Kemana? Ke tanah lapang, ke masjid. Mau waktu sholat Idul Adha, ditenteng sendiri, dibawa sendiri, dipegang sendiri. Itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengirimkan hewan kurban saat beliau berada di kota suci Madinah, mengirim ke kota suci Mekah, tidak pernah. Dan juga ke kota-kota yang lain tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditanya nih sekarang nih, apa sih hukum kurban online? Ya kan, online-nya apa sih hukumnya nih? Nah, banyak yang nanya, hukumnya diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh dalam ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui ulamanya, melalui yang dikatakan ijma' dan kiasnya, bahwasanya yang pertama, pihak yang ditunjukkan wakil oleh muwakil mengangkat wakil lagi atas nama muwakil di tempat baru. Contoh nih, agak ribet. Saya mau kurban. Iya, Habib. Saya titipkan Ustadz Syam sebagai apa namanya online-nya. Siap. Ustadz Syam berarti kan muwakil. Ya betul. Nah, Ustadz Syam mengirim lagi kepada Ustadz Bani, ya kan? Ustadz Bani berarti muwakil untuk berada di tempat kurban tersebut. Nah, ketika ini syaratnya ditentukan, diterima, ijab kabulnya, ini dikirim, dijagain, ini benar. Tapi kalau di sini kepotong, maka yang di sini yang berdosa. Berarti ini lembaga aja nih. Iya, yang betul. penyedia jasa online. Betul. Nah, harus hati-hati di sini. Dan juga pada setiap hewan kurban yang diserahkan, turut disertakan siapa? Nama yang diperuntukkan untuk pihak yang diwakilkannya. Saya niat untuk kurban buat diri saya. Betul.
tolong terima kurban saya Fulan bin Fulan. Ya. Ya kan? Nah, maka diterima ijab kabulnya, saya terima dan saya akan salurkan kepada yang mustahik, yang berhak. Saya juga salurkan kepada yang Betul. ada di sana lagi. Betul. Terima kurbannya. Diterima kurbannya dan disaksikan. Apa namanya? saksinya ya. Sama saksinya, sama mewakil di tempat kota tersebut. Nah, kalau ini terputus, maka tidak menjadikan sebuah kurban. Jadi prosesnya harus benar. Jadi syarat-syarat tersebut tidak dijalankan, maka pihak yang online tadi nih, maka wajib menanggung ketidaksahan kurban tersebut. Karena apa? Terpotong dan terputus. Dalam proses ini menghilangkan keutamaannya. Jadi kalau misalkan orang online dengan yang langsung, itu berbeda keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, menyembelih dengan tangannya, itu sunnah. Sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Yang kedua, memakan sedikit kurbannya. Kalau udah online, kirim ke sana, nggak mungkin makan lagi. Gak sempat ya Nggak sempat makannya lagi, ya. sunnah memakannya. Terus yang kedua, bingung nih, ketika kurban, kan biasanya tuh nggak boleh motong kuku, Betul, nggak betul. boleh cukur. Ini kita kapan sapi atau kambingnya dipotong? Betul. Jadi bingung, bisa hari tanggal 10 Zulhijjah, bisa juga tanggal 11 Zulhijjah, bisa Masya tanggal Allah. 12 Zulhijjah, bisa juga tanggal 13 Zulhijjah. Kita nggak tahu, Masya akhirnya bingung. Allah. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya hukumnya online ini berkurban online diperbolehkan asal kita Boleh. juga paham dulu syarat-syaratnya ya. Makanya Iya. kita juga harus ngontrol ya. Nggak bisa Betul. begitu saja udah gitu udah sah gitu ya. Nggak bisa ya, kita harus ngontrol ya sampai setelah nanti hari H menjelang Idul Adhanya ya. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah, mudah-mudahan nih kita mendapatkan pencerahan mengenai kurban online ini. Baik, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, masih ada tayangan yang sangat menarik. Yuk kita saksikan dulu sama-sama. Silakan. Dalam rekaman video yang viral di media sosial ini, 7 anak sekolah dasar asal Kampung Ardio, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, nampak sibuk memilih sapi kurban di kawasan Dramaga beberapa waktu lalu. Aksi ketujuh anak sekolah dasar ini sengaja diunggah oleh panitia kurban lantaran kisahnya dinilai inspiratif. Dalam perjuangannya membeli sapi kurban, mereka rela menyisihkan sisa uang jajan sekolah selama 10 bulan hingga dikumpulkan kepada seorang warga untuk membeli sapi kurban senilai hampir 20 juta rupiah. Bahkan ketujuhnya juga kerap mencari dana tambahan dari upah menghibur sebagai grup marawis hajatan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini kalau saya ketemu nih sama adik-adik ini, saya mau tepuk tangan. Terus juga pengen apresiasi kepada orang tuanya yang bisa mendidik anak-anaknya begitu hebat. Keren banget, Menyisihkan Masya Allah. uang jajannya demi berkurban. Masya Allah, berarti ilmu yang diterapkan oleh kedua orang tuanya juga sangat luar biasa. Nah sekarang tapi saya mau tanya nih sama Ustadz Syam nih. Afwan, Ustadz. Siap. Ini kan tadi bisa kita lihat di tayangan tadi ya, kalau anak-anak ini untuk berkurbannya nih patungan. Nah ini saya mau tanya nih, apa hukumnya kalau misalnya kita berkurban tapi patungan? Terus kalau boleh pembagiannya tuh gimana Ustadz menurut syariat Islam? Boleh penjelasannya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Utsman, Waduh, Ustaz Ustadz Syam. Bani, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Kurban itu mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sebahagian yang lain mengatakan wajib ya bagi yang mampu. Tapi lebih kuat pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Maka subhanallah, ketika sesuatu yang sunnah dilakukan oleh seseorang yang belum mukallaf atau belum baligh, boleh atau tidak. Contoh tadi anak SD. Anak SD kalau zaman sekarang udah banyak yang balik, misalnya kelas 6, kelas 5, apalagi Betul. perempuan. Tapi kalau misalnya dia masih kelas 1 SD, kelas 2 SD itu kan belum balik ya, belum akil balik. Maka apakah sesuatu yang sunnah ini boleh dilakukan? Boleh dilakukan dan mendapat pahala. Minimal pahalanya mengalir ke orang tuanya atau pahalanya tercatatkan bagi dia sendiri. Nanti ketika balik udah ada tabungan pahala sebelumnya. Maka subhanallah boleh-boleh saja dilakukan dan sah dilakukannya. Dan bagaimana hukum patungan? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata bahwa kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar atau dalam sebuah perjalanan. Lalu perjalanan kami ini bertepatan dengan hari Nahr atau hari penyembelihan hewan kurban atau hari Idul Adha atau hari tasyrik itu ya, Dzulhijjah tadi.
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk yang namanya berkurban. Dan kami patungan sejumlah 7 orang untuk 1 ekor onta. Maka ulama mengatakan untuk onta dan sapi itu boleh 7 nama. Baik itu dari keluarga ataupun dari orang lain. Jadi kalau patungan teman itu boleh 1 ekor sapi dengan ketentuan 7 nama di dalamnya. Maka ketika seorang mengajak teman-temannya untuk patungan itu boleh saja. Untuk kurban sapi atau onta. Kemudian dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan kami juga pernah bersama dengan Rasulullah SAW ikut untuk haji tamattu pada saat itu, dan kami berkurban juga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni 1 ekor onta atau 1 ekor sapi dengan jumlah nama 7 orang. Nah pertanyaannya sekarang, apakah hanya sebatas sapi dan onta saja? Bagaimana kalau kambing? Kambing itu untuk 1 nama. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban lalu mengatasnamakan umatnya, mungkin ada umatnya nanti yang tidak mampu dan itu terjadi di saat sekarang. Maka kalau untuk 1 ekor kambing, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya 1 ekor kambing itu hanya untuk 1 nama. Jadi yang boleh patungan itu adalah sapi. Makanya saya apresiasi banget nih buat anak-anak SD tadi. Karena saya pikir tadi mereka membeli kambing, tapi mereka membeli sapi ternyata. Subhanallah. Jadi ternyata berhasil didikan orang tua, berhasil didikan guru-gurunya pula, dan anak-anak ini memang subhanallah. Subhanallah, luar biasa. Jadi tamparan nih buat kita nih orang dewasa nih yang belum berkurban, terus kita ngelihat tadi, aduh tayangannya Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan jadi penyemangat buat kita, jadi inspirasi buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kalau misalnya sapi boleh 7 orang, tapi kalau misalnya kambing itu hanya 1 nama. Hanya 1 nama ya, Enggak, saya lebih senang menyebut 7 nama, bukan 7 orang karena saya pribadi mengikuti pendapat yang mengatakan 1 kepala keluarga itu bisa mengikutkan keluarganya. Misal sang imamnya dalam keluarga situ kepala rumah tangga misalnya, saya bisa mengikutkan istri saya, anak-anak saya. Jadi terhitung 1 kepala keluarga. Jadi saya mengatakan bahwasanya ini dengan pendapat ulama, kami lebih mengikuti pendapat yang mengatakan 1 sapi itu bisa 7 nama. Artinya 7 keluarga di dalamnya. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang Islam tuh sangat memudahkan ya. Kalau misalnya kita punya niat ya. Masya Allah. Tapi nih Ustaznya, kalau misalnya nih saya pengen kurban kambing nih, tapi uangnya kurang, terus ditambahin nih sama orang lain. Apa orang lain itu juga bisa dibilang berkurban nih? Gimana nih? Kalau dibilang berkurban tentu tidak. Karena kami mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa 1 nama saja. Jadi tidak bisa 1 nama. Ya, jadi sudah jelas ya. Jadi jelas bahwasanya itu hanya untuk berlaku kurban itu 1 ekor kambing untuk 1 nama. Mungkin yang membantunya tadi hanya terhitung sedekah. Masya Allah. Jadi tidak bisa dibilang dia ikut berkurban tapi dia sedekah, tetap mendapatkan pahala ya insya Allah ya. Luar biasa Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik, ini jamaah bicara soal berkurban sebenarnya masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mau saya tanya. Ini salah satunya nih contoh sekarang di tengah pandemi ini nih, Afwan saya mau ke Ustadz Bani dulu nih. Ramai kalau misalnya orang ini kan lagi butuhnya uang, sandang pangan gitu ya, sembako gitu ya, karena kan banyak orang yang di PHK, banyak juga orang yang memang kehilangan pekerjaan. Nah saya mau tanya nih, boleh nggak sih kalau misalnya kita menyerahkan uang seharga kambing atau sapi dengan niat berkurban, atau kasarnya mentahnya aja gitu, ini boleh nggak Ustadz Bani? Mohon penjelasannya nih silakan. Masya Allah, terima kasih pertanyaan luar biasa Mas Mikdad, mohon izin Habib Usman, juga kami Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, bolehkah mengganti kurban dengan uang senilai atau seharga hewan kurban? Kalau kita teliti beberapa kitab turas, kami menemukan di kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah, di sana menyampaikan 2 riwayat. Yang pertama riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kata Aisyah, la an atasaddaq bi khatami hadza wa ahabbu ilayya min an uhdiya ilal ka'bati alfan. Kata Ibunda Aisyah, saya bersedekah dengan cincin saya ini lebih saya senangi daripada berkurban sebanyak 1000 hewan kurban. Subhanallah. Kepada Ka'bah al-Musyarrafah. Yang kedua riwayat Bilal ibn Rabah.
Kata Bilal ibnu Rabah, saya lebih senang atau saya rela enggak apa-apa berkurban dengan seekor ayam daripada saya membiarkan ada anak yatim yang kelaparan. Karena lebih baik uang itu saya sedekahkan kepada anak yatim yang kelaparan daripada saya berkurban yang mewah. Itu kata Bilal ibnu Rabah. Dua riwayat ini kemudian terjadi khilaf para ulama. Sebagian mengatakan berarti boleh mengganti atau menguangkan, istilah Mas Mikdad. Betul. Mentahnya aja Mentahnya katanya kan. aja nih Ustadz. Gitu. Yang kedua, para ulama mengatakan tetap tidak boleh. Kenapa? Pertama, Ibnu Qudamah sendiri yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan tetap kurban itu tidak bisa diuangkan. Tidak bisa diuangkan. Kenapa? Kata beliau, pertama riwayat-riwayat tadi itu mengatakan bukan kurban hewan di Idul Adha. Tapi kurban adalah dalam rangka taqarrub kepada Ka'bah al-Musyarrafah. Itu kebiasaan masyarakat Arab sejak zaman Rasul sampai zaman Rasul SAW. Banyak mereka itu memberikan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah lalu diberikan kepada masyarakat sekitar Ka'bah. Ini yang dimaksud. Ya. Jadi kata Ibunda Aisyah, saya lebih senang untuk berinfak daripada berkurban ke sini atau dalam rangka memberikan hadiah kepada Ka'bah. Adapun kurban pada Idul Adha tetap dilakukan, tak bisa diuangkan. Itu kata Ibnu Qudamah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'alaiha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat kami berikan syariat penyembelihan. Nah, di sini ada yang mengatakan mansakan ini haji berarti al-hadiyu. Mansakan di sini adalah Id, Adha berarti di sini adalah udhiyah atau kurban. Lihat kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di situ disebutkan kurban yang disembelih adalah hewan ternak. Karenanya dalam Riyadul Badi'ah Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan tidak sah berkurban dengan selain binatang ternak. Apalagi dengan duit, tidak sah menurut beliau. Lalu bagaimana Ustadz? Nah, Majelis Ulama Indonesia mengatakan di tengah pandemi seperti ini boleh saja orang berkurban menggantinya dengan uang. Tapi belum bisa dihukumi kurban, tetap bernilai pahala sebagai sedekah insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Luar biasa, ini mudah-mudahan terjawab ya. Mudah-mudahan kita diberikan rezekinya bisa berkurban juga, bisa sedekah juga ya. Itu yang afdol. Paling afdol, Itu Masya yang Allah. afdol. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini masih ada satu pertanyaan lagi nih, saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz, teman saya kemarin ada yang curhat nih. Kenapa lagi? WA tiba-tiba katanya kemarin dia tuh udah berniat pengen kurban nih dari tahun lalu. Tapi ternyata karena pandemi ini, karena ada PPKM lagi, dia di PHK dan uangnya tidak mencukupi untuk berkurban tahun ini. Tidak mampu berarti iya hitungannya. betul, tapi yang dia tanyakan, boleh nggak kalau misalnya dia tuh berhutang dulu untuk berkurban? Berhutang untuk berkurban boleh tidak? Aduh gimana jadinya boleh tapi boleh tidak atau bisa gimana? boleh bisa tidak gitu. Jadi ada syaratnya kalau misalnya dia mau berhutang boleh saja tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya tuh Ustaz Syam? Syaratnya adalah nanti setelah yang satu ini. Masya Allah bikin penasaran aja nih. Baik jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.